Jadi untuk materi kali ini kita akan mendalami mengenai routing dan view, dan kita coba gabung dengan template Bootstrap dengan framework Bootstrap. Dari CDN bisa, karena kita juga tahu pakai internet. Oke, sekarang filenya kita coba buka dan kita akan mencoba membuat routing dengan parameter. Jadi di sini routing yang akan kita buat. Nah, tadi saya sudah menyicil. Di sini kita akan membuat routing get untuk berita. Root get berita. Di sini parameter 1 itu jenis beritanya. Parameter kedua adalah judul beritanya. Jangan lupa fungsi anonymous-nya. Function di sini variabel jenis dan variabel title. Nah, setelahnya kasih brace. Nah, di sini kita coba return aja. Return kategori berita, titik 2, variabel jenis. Supaya ada jarak, di sini saya kasih ini H2. Nanti kalau kita udah pakai template Blade, itu akan lebih asik lagi. Kemudian jangan lupa titik koma. Ini returnnya harus satu baris sih. Kalau di enter bisa sebetulnya. Di sini kita kasih paragraf, misalkan. Jangan paragraf. Di sini H3-nya. H3, heading 3. Di sini variabel title. Oke. Jadi nanti inputannya untuk routing berita, inputannya semua dari URL, jenis dan title. Kita coba praktekkan. Di sini berita, kemudian jenisnya berita kriminal misalkan. Kemudian judulnya. Judul biasanya nggak pakai spasi ya kalau di URL itu. Misalkan berita kriminal, hari ini Depok ada penjambretan. Penjambretan di stasiun Depok. Nah, secara URL, ini nggak boleh pakai spasi, pakai aja strip. Biasanya kalau di title, di URL seperti itu. Kita enter. Nah, kategori beritanya kriminal. Slug ya istilahnya, kalau di web itu namanya slug ini biasanya. Jadi URL slug. Hari ini ada penjambretan di stasiun Depok. Nah, kalau misalkan kita mau edit lagi supaya nggak ada strip-stripnya, nah itu nanti udah lain cerita lagi. Itu masuk ke fungsi PHP. Nah, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Kita bahas yang mudah-mudah, yang dasar. Kita mau coba membuat routing dengan ekspresi, regular expression. Jadi di sini contohnya, itu parameternya dia harus dua karakter pertama itu harus huruf. Ini pakai where. Kemudian sisanya itu menggunakan angka. NIPD lah, anggaplah NIPD itu, nah kalau enggak biasanya nomor peserta didik baru atau nomor PPDB ya. Nah, kita coba prakteknya nomor PPDB aja. Saya mau buat data siswa baru atau calon peserta didik. Routing di sini CPDB, calon peserta didik baru. Kemudian kalau contoh di sini adalah NIPD. Nah, jangan NIPD, tapi parameternya adalah nomor PPDB menggunakan brace. Nomor PPDB.
titik koma biar nggak ada error. Terus di sini parameternya function dan juga langsung brace juga, brace buka dan tutup. Ini mau ngapain? Dan di sini nanti parameternya apa? Variabel nomor ppdb. Tapi di sini pakai where bedanya. Nah, di sini where. Pakai where. Setelah kurung tutup. Di sini pakai where. Where-nya apa? Si variabel NIPD tadi. Kalau di sini ppdb. Nomor ppdb, koma, A sampai Z. Ini string dalam string. Di sini array. Ya. Ini array. Kotak, kurung kotak ini array. A sampai Z 2 karakter. A sampai Z. Dan dia huruf besar. Brace lagi 2. 2 karakter. Di sana ada lagi array lagi 0 sampai 9 plus. 0 sampai 9 plusnya sebelah sini. Nah, sudah sesuai. Ini artinya apa? Variabel yang diinputkan itu harus 2 karakter pertama itu abjad, A, B, Z sampai Z, 2 karakter awal. Kemudian sisa karakternya 0 sampai 9 bisa angka. Nah, ini akan berjalan jika memenuhi kriteria where ini. Di sini tinggal saya return nomor ppdb Anda, titik 2, variabel nomor ppdb. Nah, ini sudah sesuai ya. Kutipnya kutip 2, jangan kutip 1. Kalau PHP kutip 1 di sini, ini variabelnya mati nanti. Jadi nggak data dinamis jadinya. Kita coba. Salah. Kurang lengkap. CPDB AB misalkan atau TB 123. Nomor PPDB TB 123. Nah, kalau misalkan kita nggak pakein 2 karakter di depan ini huruf, abjad maksudnya, 404 not found. Jadi nggak diterima kalau hanya angka. Dia 404 not found. Nah, sekarang kita lanjut. Menghandle 404 not found di routing gimana? Nah, caranya kayak gini. Ada yang namanya root fallback. Root fallback. Nah, ini biasanya taruh di paling bawah. Kita tambahkan routing fallback-nya. Root fallback bukan get ya. Root fallback kemudian anonymous function. Function tinggal dicetak di sini return bla bla bla. Maaf, halaman yang Anda tuju tidak ditemukan. Nah, kita coba menggunakan fallback root fallback-nya. Sebentar. Ini dengan sama, halamannya sama. Not found. Maaf, halaman Anda tuju tidak ditemukan. Nah, ini udah jadi. Jadi kalau orang asal ngetikkan parameter apapun itu, misalkan dia mau ngetes, di fallback-nya seperti ini. Oke, untuk routing fallback sudah
Kita coba buat variabel dengan dua parameter. Dua parameter juga sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke melihat semua routing ini. Biasanya kita lupa. Kalau lupa, malas buka file webnya juga, file routingnya, kita pakai atau kita gunakan terminal. Di terminal, itu kita bisa ketikkan perintah php artisan root list. Nah, di sini muncul semua routing yang ada. Ini metodenya. Di sini get, tapi ini untuk yang web, yang ini API. Jadi sebetulnya di sini ada macam-macam routingnya. Ada API, ada channel, ada konsol. Kalau misalkan kita mau bikin aplikasi berbasis konsol, kita buatnya yang web. Jadi yang kita fokus ke yang web. Ini yang kita buat. Ada hello, ada fallback-nya juga. Di sini terlihat. Oke, sekarang kita coba membuat error. Biasanya kalau error kan males ya. Justru itu tantangannya. Nah, kita coba error, coba buat error, anggaplah di sini kurang ini kelihatan tapi di sini. Jadi kalau kayak gini di kode editor udah kelihatan. Oh, ini ada error nih. Ada keruil-keruil underscore merah ini error. Nah, sumber utamanya di sini. Kita balikin lagi normal. Nah, kalau misalkan ada errornya, kita buat errornya kurang apa ya? Anggaplah di sini. Salah ketik nih, routing jadinya nggak error di sini. Di kode editor nggak error, tapi kita coba buka di browser. Nah, di sini muncul. Di sini muncul routing not found, kelas routing not found. Nah, kata-katanya yang dianggap tidak ada di framework Laravel adalah di kelas Laravel adalah routing. Kemudian baris keberapa? Kita lihat di sini dia ngasih tahu. Filenya web.php baris ke-30. Kata-katanya routing. Oh, di sini. Yang lain rute, tapi dia routing sendiri. Rute nggak bisa-bisa jadinya routing atau rute pusing. Nah, salah kan? Kita rubah di sini. Jadi rute. Ini harus detail, harus teliti. Kita jalankan kembali. Nah, sudah normal. Ada beberapa error lagi, kita coba error lagi. Kalau misalkan lupa kurung bagian sini, ketinggalan. Ini nggak pakai kurung. Di bagian CPDB sini. Lupa nggak pakai brace. Di sini kita coba CPDB. Kemudian di sini sama, misalkan AB 123. Maaf, halaman yang ada 7 tidak ditemukan. Ini nggak ada, dia bilang error juga. Ini udah salah logika soalnya. Nah, kalau hal-hal kayak gini, ini harus dicarinya, kendala kayak gini, manual. Oh, ternyata kurang. Di sini kan dinamis. Nggak bisa saya nggak kasih brace kayak gini. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini normal. Di sini ada error yang di kode editor nampil, ada error yang di browser tampil, ada error yang di dua-duanya tidak tampil, tapi udah kesalahan logika. Nah, itu juga harus dipahami, harus kita pahami, harus kita cerna, harus kita telusuri juga. Nah, kita lanjut, kita coba membuat view menggunakan Blade. Nah, yang belum ada di sini saya mau buat folder dulu. Ada artikel, ada buat folder review di resource view. Saya buat folder yang namanya admin misalkan. Folder admin,
Di dalam folder admin saya buat user list.blade.php. Nah, kemudian di sini saya kasih emat. Saya ingin menampilkan data user. Ini kita sudah coba ngoprek Blade, penerapan view atau templating di Blade. Kemudian apa lagi? Kalau mau menambahkan bootstrap, sebetulnya tinggal cari aja bootstrap 4. Yang aman kita pakai CDN. Tinggal copy paste. Nah, ini bootstrap CDN-nya. Tinggal copy aja kan. Sebentar. Nah, bootstrap CDN ini copy, taruh di mana? Di atas aja di sini. Ini udah masuk. Kemudian di sini kita tinggal pakai div atau kelas yang ada di Bootstrap. Di Bootstrap itu ada kontainer. Sebentar. Apa enggak? Div kontainer blue. Ada yang aneh. Saya buat tabel dulu aja. Tabelnya barisnya ada 3, ada 4 deh. Kemudian kolomnya ada 4. Oh, nggak mau. Ematnya nggak mau. Sebentar. Nah, kalau ematnya nggak jalan agak panik juga. Emet, kenapa tidak jalan? Saya tutup. Saya buka lagi. Oh, ini nih. Ini ada kesalahan. Ini udah warna hitam nih. Ini sudah warna hitam, ini udah nggak benar. Berarti di sini. Nah, benar kan? Di sini nggak lengkap copy paste-nya. Makanya emet pun, si emet nggak mau jalan dia. Oh. Masih loading. Jadi tadi saya copy paste tidak melihat. Ternyata ini nggak sampai akhir saya copy. Jadi pada saat saya pastekan di sini, ini ternyata nggak sampai selesai. Ini termasuk buru-buru juga nih. Saya undo aja. Pantesan nggak mau jalan tadi. Karena apa? Nah, dari sininya udah salah. Kita yang aman ini dulu aja. Nah, bootstrapnya kita belakangan. Di container kita gunakan tetap bootstrap. Kemudian tabel. TR-nya barisnya saya kira-kira ada 4. Kemudian punya anak kolom di baris itu. TR baris, TD kolom. TD-nya saya kasih 4 juga. Nomor, nama user, email, kemudian di sini status. Nah, untuk bootstrapnya, nah ini saya coba. Sebentar. Kopinya tadi nggak benar tadi. Yuk. Kopinya harus hati-hati. Yuk. Nah, yang bawah dulu di copy, yang bawah supaya aman.
Nah, aman, aman, aman. Terus yang bagian atas. Oke. Nah, ini kita secara sederhana sudah ini dilengkapi dulu. Kasih di sini namanya misalkan Pugu Harismadi. Kemudian emailnya pugu.harismadi@gmail.com. Statusnya, status anggaplah aktif. Data kedua, misalkan di sini Hesti Herawati, hesti.herawati@gmail.com. Ini data asal aja sih, ngarang. Tapi data atas asli. Yang ketiga, Agus Diana. Kemudian di sini agus.diana@gmail.com. Aktif. Kemudian di sini kasih kelas Bootstrap. Kelasnya apa? Misalkan tabel border. Oke. Nah, ini saya sudah membuat yang namanya view, tapi belum menggunakan fitur yang ada di Blade. Nah, di sini saya panggil di routing. Jadi dari routing langsung memanggil view, belum pakai controller. Saya taruh di atasnya fallback. Rute, get, user. Nah, ini untuk list user aja. Jangan lupa ya ini. Seperti ini harusnya. Kemudian function anonymous. Di sini parameter perlu nggak? Oh, nggak usah. Misalkan nggak usah dipakai. Jangan lupa titik koma. Di sini return-nya ke view. Nah, view-nya apa? Yang di sini. Foldernya admin, berarti admin. Filenya adalah user list. User list. Nah, kita coba untuk routing user. Nah, ini sudah menggunakan template Bootstrap dari CDN. Tapi ini belum menggunakan fitur dari Blade-nya sendiri. Nah, kita coba sekaligus parsing variabel ya. Di sini materinya berarti parsing variabel dan Blade. Parsing variabel dalam template Blade. Nah, caranya gimana? Kita coba lagi di kode editor. Jadi, kita coba masukkan data array biasa aja. Yang diterima di sana adalah data array. Nah, kita coba yang sederhana. Misalkan di sana ada list user. Yang paling mudah itu langsung dikirim ke parsingnya itu di sini. Array mahasiswa lagi. User yang pertama, user 1. Itu misalkan ada user baru. Kita tadi data statis masih di sana. Kita ganti user barunya misalkan Reja Maulana. Nah, kalau array nggak seperti ini ngisinya. Bukan seperti ini, tapi menggunakan tanda seperti ini. Nah, kita cetak di view. Ya, kita cetak di view.
user list blade. Nah, data pertama ini kita ganti. Kalau di PHP biasa, apakah tidak bisa PHP biasa? Bisa. Ini menggunakan PHP biasa. Echo, variabel, user 1, titik koma. Nah, di routing kan dikirim. User 1, isinya Reza Maulana. Nah, terus dicetak di sini, echo user 1. Sesuai nggak user 1? User 1, oke. Kita coba. Jadi ini harusnya berubah jadi Reza Maulana. Nah, Reza Maulana itu berubah. Nah, kalau fitur di Blade, itu kita bisa ganti tidak menggunakan echo dan tidak menggunakan tanda tanya PHP. Jadi kalau kita mau pakai fiturnya Blade, itu cukup dengan brace, double brace. Nah, cukup dengan kayak gini. Nggak perlu pakai tanda tanya PHP. Hasilnya tetap sama. Kemudian kalau datanya banyak gimana? Kalau datanya banyak, sebetulnya tinggal array-nya aja, array multidimensi. Nah, ini kan datanya satu. Kalau misalkan datanya banyak, kita coba gunakan array multidimensi. Nah, di user, ini jangan satu data. Kita maunya banyak data. Tinggal dibuat seperti ini. Nah, yang banyakin di sininya. Misalkan user 1, terus user 2. User 2-nya misalkan Pugu Rismadi Ismail. Koma, ini lupa komanya. Kemudian ada user 3. Di sini user 3, Agus Diana. Tambah misalkan user 4. Nah, nanti ini gantinya tinggal diganti dari database. Esti Herawati. Ini udah ada 4 user. Nah, kalau udah ada 4 seperti ini, kita rubah di sini. Berarti di sini ada user 1, user 2, di sini user 3. Nah, tambah lagi user 4. Data berikutnya, kolom berikutnya ini masih belum saya buat dinamis. Ini masih baru user, nama user. Seperti ini. Kemudian sebetulnya kalau misalkan di Blade itu kita juga bisa tambahkan percabangan. Ada percabangan itu percabangan if, ada juga switch. Nah, kita coba yang if aja. Yang if ini saya kasih apa namanya demo ya. Di sini saya punya view. Nah, ini ceritanya, ini perbandingan. Jadi ada nama, ada variabel nama, kemudian ada variabel nilai. Kalau ini menggunakan PHP biasa, jika nilai lebih besar 80, cetak Anda lulus. Lainnya, Anda belum lulus. Ini menggunakan PHP biasa. Tapi kalau menggunakan Blade, itu cukup seperti ini. Pakai add if nilai lebih besar 80, Anda lulus. Else, Anda belum lulus. And if. Nah, ini lebih cepat. Dan ini harus sudah dibiasakan di templating di Blade. Jadi, untuk materi kali ini, saya cukupkan untuk templating dengan Blade. Untuk menggunakan bootstrap-nya juga sudah ditampilkan tadi di sini sedikit.
Nah, penugasan di rumahnya membuat menu dan kontennya, tidak hanya menunya aja. Kalau menu bukan menu yang ada di atas biasanya kayak gitu enggak. Tapi sebetulnya kata-kata menu itu konten. Konten di dalam sebuah web. Ada konten profil, ada konten portofolio. Nah, tadi ada yang share ke saya, nih saya kasih lihat. Kalau nggak salah RPL 2. Nah, ini contohnya Hadi Firmansyah. Pak, apakah boleh tugasnya seperti ini? Atau dipisah-pisah? Kayak gini pun nggak ada masalah. Hanya satu file view, tapi sudah menggunakan Bootstrap dan sudah menerapkan materi yang sudah dipelajari. Routing, kemudian template blade, intinya itu di sana. Ya, materi saya cukupkan. Untuk penugasnya kan jangan lupa diselesaikan.